Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita sudah berkumpul di lapangan yang bertujuan untuk bermuhadasah, berdialog dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena hari ini hari pertama setelah libur, maka tidak akan diberatkan kepada santri-santri untuk maju ke depan. Tapi hari ini kita akan membacakan beberapa peraturan yang menyangkut dengan peraturan dayah, peraturan naik ngaji dan lain sebagainya. Yang pertama akan kita bacakan pembagian ruang belajar tiap-tiap kelas. Jadi ketika belajar langsung masuk di ruangan yang telah ditentukan. Tidak boleh masuk di ruangan yang tidak tertulis. Nanti kelas 11 tulisnya di ruang kelas baru nomor 1. Tahu-taunya yang masuk kelas 3. Itu tidak boleh. Masuk belajar sesuai dengan pembagian ruang yang telah ditentukan. Sekarang akan kita baca. Kelas 11 belajar duha di ruang kelas baru nomor 1. Yang ini. Duha belajar di ruang kelas baru nomor 1. Kemudian malam juga belajar di ruang kelas baru nomor 1. Sedangkan subuh kelas 11 yang 11A belajar di bilik baru nomor 6. Kelas 11A subuh belajarnya di bilik baru nomor 6. Kelas 11B belajar di ruang kelas baru nomor 1. Kemudian kelas 12 waktu duha belajar di ruang kelas baru nomor 2. Waktu malam juga belajar di ruang kelas baru nomor 2. Sedangkan subuh untuk kelas 12A belajar di bilik baru nomor 5. Sedangkan kelas 12B belajar di ruang kelas baru nomor 2. Kelas 13 waktu duha belajar di ruang kelas baru nomor 3. Waktu malam belajar di ruang kelas baru nomor 3. Sedangkan waktu subuh kelas 13A belajar di bilik baru nomor 3. Sedangkan kelas 13B belajar di ruang kelas baru nomor 3. Kelas 2 kelas 21 waktu duha belajar di balai wakaf. Waktu malam belajar di ruang guru lama di samping musala. Ruang guru lama. Waktu subuh belajar di balai wakaf. Kelas 22 waktu duha belajar di ruang guru lama. Waktu malam belajar di balai tamu. Balai tamu. Subuh belajar di ruang guru lama. Kelas 31 duha belajar di balai tamu depan. Malam belajar di balai wakaf. Sedangkan subuh
belajar di balai tamu juga. Kelas 32 duha belajar di balai musalla, malam juga di balai musalla, sedangkan subuh belajar di ruang kelas lama nomor 1 di samping WC. Karena nanti balai musalla akan dipergunakan untuk belajar bahasa Arab bergilir. Nanti akan hari Sabtu kelas 1 misalnya, hari Minggu kelas 1-2, untuk kelas 3 hari Kamis. Kemudian akan kami bacakan beberapa peraturan naik ngaji yang wajib kita taati. Bagaimana maksud wajib di sini? Ketika kita melanggar akan ada sanksinya, akan diberikan beban. Peraturan pengajian nomor 05 bulan 5 tahun bulan 6 tahun 2020. 1. Setiap santri wajib berada di dalam kelasnya masing-masing saat jam belajar. Duha mulai pukul 9 sampai pukul 10.30. Malam mulai pukul 21 atau pukul 9 sampai pukul 22.30 atau setengah 11. Subuh mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.30. Jam belajar yang sudah ditentukan ini, semua santri wajib berada di kelas, ada guru ataupun tidak ada guru. Tidak boleh satupun santri berada di luar kelas. Yang kedapan di luar kelas ketika waktu belajar, ketika jam belajar, nanti akan dipanggil dan akan diberikan sanksi. 2. Setiap santri wajib memakai baju putih di setiap pengajian. Di setiap pengajian. Di setiap pengajian. Dengan ketentuan sebagai berikut. Duha hari Sabtu, Minggu dan Senin. Waktu duha hari Sabtu, Minggu dan Senin wajib memakai jubah, memakai baju jubah, memakai peci putih dan memakai surban. Sekali lagi, waktu duha hari Sabtu, Minggu dan Senin wajib memakai jubah, memakai peci putih dan memakai surban. Sedangkan hari Selasa, Rabu dan Kamis waktu duha memakai baju koko putih biasa dan memakai peci putih. Belajar malam wajib memakai baju koko putih dan peci putih. Waktu malam wajib memakai baju koko putih dan peci putih. Sedangkan subuh wajib memakai baju koko putih, sedangkan pecinya bebas, bisa warna apa saja, warna hitam, warna hijau, ataupun warna pink. Ini harus diindahkan, harus diikuti semuanya. 3. Setiap santri yang tidak naik ngaji ataupun terlambat, jam 9 masih di luar, jam 9 masih di sumur, jam 9 masih di sungai, jam 9 masih makan, jam 9 masih di kulak, maka akan diberikan sanksi. Apakah langsung dibawa ke lapangan, diikat, nanti akan kami beli tali yang banyak, biar ketika ada 10 orang yang melanggar cukup talinya, atau 30 orang melanggar langsung bisa diikat di lapangan. Keempat, ketentuan sanksi bagi santri yang banyak alpa. Mulai tahun ajaran baru ini kita akan berlakukan sanksi bagi santri-santri yang banyak alpa.
Pertama, santri yang memiliki 9 alfa dari jumlah 3 kali pengajian dalam sebulan. Misalnya duha dia ada 3 alfa, subuh ada 3 alfa, malam ada 3 alfa, 9. Maka akan diberikan sanksi dengan dipanggil dan akan disidangkan di ruang yayasan. Dipanggil dan akan disidangkan di ruang yayasan. Berapa alfanya? 9 dalam sebulan. Apakah 5 waktu duha, 2 waktu malam, 2 waktu subuh? Yang penting terserah. Ataupun dia nggak naik ngaji, alfanya cuman waktu subuh aja, tidur terus. Alfanya 9-nya di subuh terus, juga akan dipanggilkan dan akan disidangkan. Yang kedua, santri yang memiliki alfa 25% dalam setiap caturulan sebelum ujian, nanti akan dihitung alfanya. Yang alfanya 25%, misalnya ngaji dalam satu caturulan 60 kali atau 60 hari, maka jika dia memiliki alfa 15 dari 60 hari, dendanya santri tersebut tidak dibolehkan untuk mengikuti ujian. Paham tuh? Misalnya jumlah kehadiran maksimalnya 100 kali